Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Semoga Allah mengampuni kita semua, dosa-dosa kita dan dosa orang tua. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, menjauhkan kita dari kemaksiatan, menutup kekurangan kita dari mata hamba-hambanya, dan menutup mata kita dari melihat aib hamba-hambanya. Dan semoga Allah membuka kekurangan kita, aib kita di mata kita sendiri, sehingga kita mudah untuk berubah. Ada penghalang hamba Allah untuk menuju surga Allah, yaitu adanya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Dosa mengundang murka Allah. Dosa menjadi sebab seorang hamba disiksa oleh Allah. Tentunya dosa ini dosa pilihannya. Sebab kalau seorang hamba melakukan kesalahan bukan karena pilihannya, enggak dosa kok. Membunuh orang kan dosa, tapi dia naik mobil, sudah benar jalurnya, ada orang nyebrang asal, mati, enggak dosa, karena bukan pilihan dia. Jadi yang menjadikan dia dihukum itu karena itu pilihannya. Orang gila bunuh enggak dosa. Mohon maaf, na'udzubillah, semoga Allah menjaga wanita kita. Seorang wanita diperkosa enggak dosa, karena bukan kemauan dia. Jadi yang dihukum karena ada pilihan dari dia, kemauan dari dia. Seorang minum minuman keras, kemauan dari dia. Kalau ada orang dicekokin begitu, ya nggak dosa dia. Dipegang, dicekokin, dan nggak dosa. Jadi yang dosa adalah kemauan dia. Dan dosa itu tempatnya ya dihukum, tempat murka Allah di neraka. Kemudian ada orang berkata, saya telah banyak dosa saya, apakah saya boleh masuk surga? Oh, bisa dong. Allah yang menjanjikan. Tapi ikuti aturan dulu dong. Masuk ke pintu taubat, minta ampun kepada Allah. Karena apa? Syaratnya Anda boleh masuk surga, Anda harus mengagungkan Allah. Tanda mengagungkan Allah itu adalah di saat Anda berdosa, Anda menyesal. Kalau Anda tidak menghargai Allah, tidak muliakan Allah, gimana Anda masuk surga Allah? Mungkin Anda tidak percaya pada surga Allah. Ada orang meyakini bahasanya Allah Maha Pengampun, lalu dia melakukan dosa, berarti dia tidak menghormati Allah. Bagaimana dia akan masuk surga Allah? Mungkin dia tidak punya keyakinan kepada Allah. Artinya mungkin seorang hamba berdosa, tapi kalau dia menangis, menyesal, lihat, itu baru dia sadar, mengakui keagungan Allah, baru dia layak masuk surga, akan diampuni oleh Allah. Tapi ada orang berdosa tapi ngentengin, Allah nggak akan nyiksa. Bagaimana? Kurang ajar kok. Ya disiksa, kamu ini tidak menghargai Allah, tidak muliakan Allah. Dosanya karena dia telah merendahkan Allah. Sebuah contoh saja, ini antara kita dengan Allah ya. Misalkan antara manusia dengan manusia. Kira-kira sekesel apa Anda melihat seorang anak tahu bapaknya baik-baik sekali. Bapaknya itu baik dengan dia, nggak bisa marah. Tapi sang anak itu selalu mengatakan di rumahnya, lemari kaca dimarahin. Juder, kenapa? Abangku baik kok. Mobil dibakar, kenapa kau bakar? Bapakku baik kok. Rumah dibakar, kenapa kau bakar? Bapakku baik kok. Kira-kira gimana anak model begini? Siapa yang senang dengan anak model gini? Dia hanya mengatakan bapaknya baik, tapi tidak menghargai bapaknya. Jadi orang berdosa kayak apapun akan diampuni oleh Allah, asalkan dia mengerti pengampunan, kenal Allah. Nah, itu kuncinya kan di situ. Begitu mudahnya dengan Allah. Sehingga ada orang dengan dosa yang sangat besar tiba-tiba menangis, menitikkan air mata, dicabut nyawanya, selesai kok urusannya dengan Allah. Kuncinya taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia masuk surga karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah semuanya. Bahkan sebaliknya,
Jadi orang tidak boleh terpuruk dengan dosa, tapi hendaknya bergegas kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan nunda esok hari. Yang dikhawatirkan kalau Anda nunda esok hari, keburu mati belum diampuni oleh Allah, naudzubillah, akan disiksa. Begitu sebaliknya, nggak boleh orang sombong dengan amal baik. Jangan sampai karena sudah punya banyak sholat ibadah, lalu sholat punya tiket, sudah beli surga. Ini kesombongan orang beribadah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena amal kita. Ingat, ini orang sering salah memahami hadis ini seolah-olah tidak perlu kita beramal. Harus dijelaskan di sini supaya nggak salah paham. La yudkhilakum al-jannata amalukum. La yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak akan masukkan ke surga salah satu dari kalian amalnya. Jadi bukan amalnya menjadikan masuk surga. Jadi yang masuk ke surga bukan amalnya. Sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Ini bukan berarti Nabi tidak masuk surga loh ya. Nabi mengatakan, aku masuk surga itu bukan karena amalku. Illa ayyataghammadani Allah birahmati. Kecuali karena Allah telah meliputiku dengan rahmatku. Artinya apa? Karena Allah berkasih sayang kepadaku. Nah, intinya apa? Bahwasanya siapapun yang punya dosa, sebanyak apapun dosa Anda, bergegaslah minta ampun. Jangan menunda-nunda. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Mintalah ampun kepada Allah. Bahkan dalam keadaan Anda dalam kubang kehinaan, Anda minta, ya Allah angkat kami dari kehinaan ini. Ya Allah angkat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Terus Allah Maha Kasih kok. Yang penting Anda ada menyesal. Anda menyesal agar Anda masuk surga Allah SWT. Dan sisi lain, jangan Anda sombong dengan amal baik Anda. Bisa saja amal Anda ditolak. Maka keseimbangan. Kita beramal karena mengharap ridho Allah. Kemudian di saat berdosa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuhibbukum fillahi. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.